Shalom, selamat pagi. Bagaimana sehat? Sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap saat. Kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020. Biarpun pada saat ini suasana pandemi COVID-19, tapi Tuhan memberkati orang percaya dan setia, dan Tuhan selalu melindungi, menyelamatkan orang-orang pilihannya. Mari kita memulai ibadah ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri, dan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama masuk dalam ibadah dan mengaku demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa,
Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ibadah kita pada hari Minggu pada hari ini tanggal 10 Mei tahun 2020 terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian firman Tuhan. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini, marilah kita amini dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat. Kita pujikan nomor yang ke-33, bait pertama sampai kedua, Suaramu Ku Dengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui atas segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdasarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian hukum kasih untuk kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mengambil saat teduh. Kita berdoa, kita mengakui atas segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, pada hari Minggu ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing dengan menyerahkan segala kehidupan kami ya Tuhan, baik dalam kesalahan maupun dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni kami, Tuhan memberkati kami dan memberikan belas kasih bagi kami. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun langkah hidup kami di setiap kehidupan dalam berbagai persoalan dan pergumulan kami. Kami serahkan ya Bapa, Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, amin. Saudara, marilah kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 364. Kita pujikan baitnya yang pertama sampai bait yang kedua, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita amini berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama sampai bait yang kedua, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dan merenungi sabda kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini. Bacaan kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat 14 dan akan dibacakan oleh yang bertugas. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hingga saat ini Engkau masih memberkati kami, hingga kami boleh berada di sini untuk beribadah terhadap Engkau. Tuhan, bimbinglah kami akan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah jiwa kami, bimbinglah hati kami agar mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Alkitab pada pagi hari ini. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita merenungi firman Tuhan yang telah kita baca. Saya akan mengambil ayat nas firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada akhir-akhir ini kita masih berada di rumah dan masih berada di rumah. Terutama pada masa-masa akhir-akhir ini masih banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin saja menakutkan bagi kita, bahkan mencemaskan hati kita. Namun satu hal Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dalam kehidupan ini. Judul perikop yang kita baca tadi adalah Rumah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang tentang bagaimana rumah Bapa itu, Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tentu hal ini sangat menguatkan bagi situasi pada saat ini. Mungkin kita yang mengalami gelisah dalam hati kita, mungkin kita juga kurang percaya kepada Tuhan dengan apa yang terjadi. Oleh karenanya Tuhan Yesus melanjutkan ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam minggu-minggu ini kita juga masih dalam kalender gerejawi, yaitu pada Minggu Paskah yang kelima. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan kita, dalam masa-masa Paskah ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami banyak hal problema. Tentu ada yang kurang percaya, bahkan ada yang cemas dan gelisah tentang situasi yang tidak menentu pada saat ini. Namun kita perlu percaya bahwa Tuhan mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita itu akan dijemput oleh-Nya, ketika Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Namun memang sampai detik ini pun kita masih menantikan Tuhan datang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita pada hari ini juga menjelaskan bagi kita bahwa dalam kehidupan kita, bahkan kepada orang banyak, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak dapat ikut bersama Tuhan Yesus ke rumah Bapanya. Jadi tidak semua orang itu akan ikut bersama Yesus. Maka dijelaskan juga kepada Petrus dengan mengatakan bahwa hal yang sama, namun dengan arti dan alasan yang berbeda. Tuhan Yesus menyatakan bahwa keadaan hatinya tidak menjamin bahwa ia dapat setia mengasihi Tuhan. Jadi setiap orang itu tidak tentu mengasihi Tuhan atau tidak. Dan orang banyak yang tidak menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan tidak bisa bersama dengan Dia. Artinya tidak bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus menegaskan bahwa sebenarnya para murid itu telah mengetahui jalan ke sana, yaitu jalan kepada rumah Bapa. Ke rumah Sang Bapa itu, dan mereka pasti akan bersama dengan Tuhan Yesus sesudah Ia selesai menyiapkan tempat di rumah Bapa bagi mereka. Saudara yang terkasih, meski benar bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kondisi hati mereka, mereka tidak dapat dengan setia dan kelak sampai pada tujuan yang kekal. Tuhan memerintahkan para murid untuk percaya. Bahkan untuk kita semua, Tuhan memerintahkan supaya kita tetap percaya.
Dan kenyataan janji-janji Allah itu tidak tergantung pada perasaan dan juga tidak tergantung pada situasi dan kondisi hati kita, tetapi pada Dia yang setia pada janji-janjinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bertekun dalam iman adalah cara untuk memiliki keteguhan hati. Walaupun dalam hati kita masih ada gelisah, masih ada ketakutan, bahkan ada yang namanya was-was. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara, kebenaran tentang jaminan kekal tersebut lebih jelas jawabannya itu menurut Alkitab itu kepada Thomas dibandingkan kepada Petrus. Maka dikatakan ungkapan akulah. Nah, ini dikatakan pada Thomas, akulah. Ini menggemakan kembali ungkapan-ungkapan yang sama dalam Injil Yohanes yang menegaskan kesetaraan Yesus dengan Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Dan karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, dia dapat mengklaim bahwa dirinya sendirilah jalan satu-satunya kepada Bapa yang di surga. Maka dikatakan tadi sebagai tema ibadah kita di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu dan Saudara, karena itulah Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan Yesus dan hubungan dengan Tuhan Yesus itu menentukan seseorang apakah orang itu mengenal Bapa akan sampai ke rumah Bapa kelak atau tidak. Jadi ada hubungan antara orang dengan Tuhan Yesus. Ada hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7 juga menjelaskan demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi Bapa dan juga anak itu bisa dikatakan sama. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-7 demikian. Dan Sang Bapa itu telah ada di dalam diri Yesus Kristus, sehingga siapa yang mengenal Yesus itu juga mengenal Bapa yang di surga. Maka Bapak Ibu dan Saudara, bisa dikatakan juga Bapa itu ada di dalamnya, dan itulah yang disampaikan kepada para murid. Nah, di sini kita semakin mengerti bahwa tidak saja mengenal Bapa dan beroleh jaminan kekal di dalam Yesus, tapi juga kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu dan Saudara, pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya, mulai dari pelayanannya, dan sengsara dan matinya di atas kayu salib, bahkan bangkit dan kenaikannya, ini adalah sebuah karya dalam satu kesatuan sebagai pekerjaan Yesus di dalam mereka, dalam orang-orang yang percaya. Dan itu semua dapat diteruskan dan dapat dilakukan karena orang-orang yang percaya itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan di dalam doanya. Jadi kita sampai detik ini pun masih bisa bertahan, itu semuanya karena kuasa Tuhan. Oleh karena keteguhan hati kita dalam iman kepada Yesus dalam doa. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedekatan dan kelekatan hati kita kepada Yesus Kristus itu akan memberikan kekuatan iman kita. Tapi itu pun juga hidup kita yang pada saat ini dengan situasi bahkan yang tidak menentu saat-saat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak untuk tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Karena Tuhan pun juga berkata tadi di dalam Injil Yohanes bahwa
hanya jalan satu-satunya kepada Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita perbarui iman kepercayaan kita. Bapak Ibu, saya silakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang akan kita kumpulkan dengan didasarkan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 sampai 14 yang begini bunyi firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat. Kita nyanyikan nomor 439 bait pertama dan kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada hari ini kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan masih berkenan membersamai kami di tempat kami,
di rumah kami masing-masing. Tuhan masih berkenan memberkati kami. Pada hari ini kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap kehidupan ini. Begitupun juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, bagi seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, baik itu yang terdampak maupun di tengah-tengah pergumulan, permasalahan kehidupan. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk segenap Bapak Ibu penatua, diaken, guru Injil, begitupun juga ya Bapak pengurus kelompok dan pengurus pepantan. Tuhan berkarya dan memampukan mereka sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi kerajaan Allah di tempat mereka masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Di tengah pandemi global COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan memberkati dengan kesehatan. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan menguduskan sehingga ungkapan syukur kami di tengah pandemi saat ini menjadi saluran berkat untuk kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan segala kehidupan kami. Kiranya Bapa memberkati dengan damai sejahtera di rumah kami masing-masing dan di dalam keluarga kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintahan, baik itu tenaga medis, TNI, Polri. Tuhan berkati mereka sehingga dapat mengamankan dan Tuhan memberkati dengan kesehatan. Kami serahkan ya Bapa doa syafaat kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita masing-masing dengan kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama dan kedua yang berjudul Di Bab Dai Topan Dunia. Kendati goncang semesta,
Saudara, marilah kita mengambil saat teduh dan memohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Haleluya.